Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai penengah dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Handip Saputra. Seperti biasa teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Konflik Amerika dengan Iran kian memanas teman-teman. Bagaimana kita mengetahui ya, konflik ini memang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Namun beberapa waktu lalu kian memanas dengan adanya pemicu-pemicu ya, bagaimana Amerika ini bersekutu dengan Israel untuk menghancurkan Iran. Dan kabarnya memang Iran ini sedang menggencarkan ya proyek nuklirnya, dan Amerika dengan dalih keamanan ataupun stabilitas internasional berusaha untuk menghentikan proyek dari Iran tersebut. Nah, konflik ini berdampak gak sih dengan ekonomi global? Tentu berdampak teman-teman semuanya. Bagaimana pada saat video ini dibuat, itu telah terjadi peningkatan harga bahan bakar minyak ya. Jadi ini akan sangat berpengaruh pada ekonomi global. Bagaimana dampaknya juga ketika konflik ini kian memanas, Selat Hormuz ya yang salah itu menjadi tempat perlintasan minyak terbesar di dunia itu ditutup oleh Iran. Nah, ini juga tentu akan menghentikan pasokan minyak yang akan menjadikan minyak ini akan melambung tinggi harganya. Nah, ini tentu sangat berbahaya ya. Bagaimana juga akan menjadi pemicu perang dunia ketiga ketika konflik ini terus memanas dan akan terjadi perang. Nah, kabar yang beredar teman-teman semuanya, bagaimana Pak Prabowo ini akan mendedikasikan dirinya untuk menjadi mediator, untuk mendamaikan konflik yang sedang memanas antara Amerika dengan Iran. Nah, ini menarik ya, bagaimana apakah memang Pak Prabowo ini mampu untuk mendamaikan atau cuman omon-omon belaka. Nah, kita akan melihat ya beberapa cuplikan video yang akan menampilkan ya info-info yang berkaitan dengan Pak Prabowo yang berusaha untuk mendedikasikan dirinya menjadi mediator antara konflik Amerika dengan Iran. Sikap ini disampaikan menyusul meningkatnya ketegangan setelah serangan udara gabungan yang dilakukan militer Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah wilayah di Iran. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri di akun X, Indonesia menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan jalur dialog. Pemerintah menegaskan pentingnya diplomasi sebagai langkah utama untuk meredakan eskalasi yang berpotensi meluas di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan, Indonesia siap memfasilitasi pembicaraan demi memulihkan situasi keamanan yang kondusif. Bahkan, apabila kedua belah pihak menyetujui, Presiden Prabowo menyatakan kesediaannya untuk melakukan perjalanan langsung ke Teheran guna menjalankan peran mediasi. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Operasi militer itu dipicu ledakan di ibu kota Teheran dan meningkatkan tensi geopolitik di kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian merilis pernyataan video yang mengonfirmasi operasi tersebut. Ia menyebut langkah itu dilakukan untuk menghilangkan ancaman yang dinilai mendesak terhadap kepentingan keamanan. Menyusul serangkaian serangan, otoritas Iran langsung memperketat pengamanan di ibu kota. Sementara itu, pihak Amerika Serikat dan Israel menegaskan bahwa target operasi adalah fasilitas militer. Militer Israel juga mengeluarkan imbauan kepada warga sipil Iran agar menjauhi instalasi militer demi menghindari risiko korban jiwa. Disebutkan pula bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari koordinasi dan perencanaan bersama yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia cuplikan berita yang memberitakan bahwa Presiden Prabowo bersedia untuk hadir langsung ketika memang diminta untuk menjadi mediator antara Amerika dengan Iran. Namun perlu kita pahami teman-teman semua bagaimana latar belakang dari konflik ini, di mana Amerika dengan sekutunya Israel itu beranggapan bahwa pengembangan nuklir yang ada di Iran itu membahayakan keamanan internasional.
Nah, dalih ini dikuatkan ya oleh Amerika dan juga Israel untuk melancarkan aksinya untuk menyerang pangkalan militer-militer oleh Iran yang ada di Teheran ya. Nah, bagaimana kita juga akan flashback beberapa waktu lalu bagaimana perlakuan dari Israel terhadap rakyat Palestina dengan adanya genosida yang dilakukan oleh Israel dan disenjatai oleh Amerika. Maka hal ini sebenarnya hanyalah sebuah gimmick belaka ya, sebuah dalih yang diada-ada oleh Amerika dan juga Israel untuk menghancurkan Iran. Karena dinilai Iranlah yang dapat menyamai kekuatan militer dari Amerika dan juga Israel. Nah, ini tentu sangat berbahaya teman-teman semuanya bagaimana kita melihat ini, dan juga kita mungkin akan lebih fokus kepada respon dari negara kita ya, bagaimana Pak Prabowo merespon dengan bersedia untuk menjadi mediator. Namun apakah langkah ini memang langkah yang konkret ya? Apakah memang langkah yang relevan dilakukan atau justru langkah yang ceroboh? Karena akan menimbulkan seolah-olah ya negara kita tuh Indonesia ikut campur, dan karena kita tahu sendiri ya bagaimana kalau kita ikut campur dan kita terseret di dalamnya, itu kita juga akan ikut berperang di dalamnya dan kita juga akan ikut berkonflik di dalamnya. Nah, ini makanya ada dua bumerang ya. Jadi memang apakah langkah yang dilakukan ini relevan dan dapat mendamaikan, atau justru akan menjadi bumerang pada negara kita sendiri dengan kita terseret oleh konflik ini dan juga kita mungkin akan diserang oleh Amerika mungkin ya, atau oleh Israel. Nah, bagaimana teman-teman semua menganggap ini? Sudah siapkah kita berperang ya di perang dunia ketiga, atau kita akan lebih berhati-hati untuk melangkah, untuk bertindak? Kita coba untuk melakukan diplomasi terlebih dahulu ya, untuk melakukan pembicaraan jarak jauh. Jangan terlalu terburu-buru untuk langsung datang, karena kita tahu ya konflik ini bukanlah konflik kecil ya, tapi ini konflik internasional dan juga melibatkan negara-negara adidaya yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Maka kita juga harus berhati-hati ya, untuk Pak Prabowo juga lebih dipikirkan kembali. Semoga apapun langkahnya, itulah yang terbaik untuk negara kita. Baik teman-teman, kita akan coba melihat cuplikan berikutnya. Pak Prabowo ingin mendamaikan US dan Iran. Konsepnya gimana nih Pak? Konsepnya gimana nih? Jadi kan mediator itu kan kayak mendamaikan ya. Apa konsepnya Pak Prabowo mau buat board of peace lagi nih untuk mendamaikan antara US dan Iran? Atau konsepnya gimana? Karena aku masih belum nangkep terus terang. Karena kan Trump itu, US itu kan adalah mediator perdamaian antara katanya negara ilegal Israel dengan Palestina. Nah, ini dimediatorin gimana nih ceritanya? Atau orang yang mendamaikan terus didamaikan? Aku masih nggak paham nih. Harusnya ini juga sudah menjadi sebuah pengetahuan bahwasanya ya Trump itu nggak mau damai, dan Trump itu cuma ngelayanin kepentingannya Israel, yaitu adalah untuk ngabisin Iran, dan dia jadi pemain satu-satunya di situ. Harusnya Pak Prabowo udah tahu belum sih? Seperti itu. Mudah-mudahan nyampe ke beliau, dan mudah-mudahan Pak Prabowo segera narik dari BOP, karena memang nggak ada gunanya sama sekali. Ternyata ya jangankan mendamaikan orang dia bikin masalah dan perlu didamaikan ternyata. Nah, baik teman-teman semuanya, itu juga ada sedikit logika yang disampaikan oleh salah satu cendekiawan Islam yang ada di Indonesia ya, yaitu Ustadz Felix, yang memaparkan bahwa Trump ya atau US itu adalah sebuah mediator antara antara negara ilegal Israel dengan Palestina. Nah, padahal kita tahu semua ya bagaimana Amerika ini yang mendanai, mempersenjatai genosida yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Dan memang kita tahu sendiri bagaimana Amerika dengan Israel itu memiliki kedekatan yang bukan cuma kedekatan biasa ya teman-teman semuanya. Bagaimana kedua negara sekutu ini
memang berusaha untuk menghancurkan negara-negara kuat yang dirasa menjadi ancaman bagi mereka. Karena mereka lah ya negara kuat ya yang ingin dirasa atau ingin menjadi yang paling kuat ya. Maka berusaha menyerang, berusaha menghancurkan Iran. Maka juga saran dari Ustadz Felix ini juga cukup relevan teman-teman semuanya, bagaimana Pak Prabowo yang memang harusnya keluar dari Board of Peace ya, yaitu sebuah lembaga perdamaian yang katanya perdamaian tapi malah butuh didamaikan si US-nya ini. Nah, bagaimana teman-teman semuanya memandang hal ini? Apakah langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo ini sudah relevan atau belum ya? Baik teman-teman, kita akan coba melihat lagi ya video berikutnya. Ya, niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Ya, Palestina dengan Israel dengan Palestina aja tidak bisa sulit didamaikan, karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika. Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini, dalam hal hubungan? Nah, baik teman-teman semuanya, itu juga ada salah satu tokoh politik ya Indonesia yaitu Bapak Yusuf Kalla yang juga menyampaikan argumentasinya terkait dengan rencana Pak Prabowo untuk menjadi mediator Amerika dengan Iran. Pak Yusuf Kalla juga berpendapat bahwa kita itu negara yang dirasa belum setara dengan Amerika ataupun Iran. Maka kalau kita nekat ya, yang tadi saya coba paparkan di awal, jika ceroboh, maka justru akan menjadi bumerang pada diri kita sendiri ya, akan menjadi bumerang bagi negara kita. Bagaimana negara kita akan terseret konflik ini. Pertanyaannya, apakah negara kita siap untuk terseret dalam konflik antara Amerika dengan Iran? Apakah kita siap untuk memulai perang dunia ketiga? Nah, itu dia pertanyaan teman-teman. Maka langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo untuk menjadi mediator antara konflik Amerika dengan Iran itu apakah sudah relevan atau belum? Coba bisa dipertimbangkan kembali ya oleh beberapa pertimbangan yang juga telah disampaikan oleh beberapa pakar-pakar politik ya, yang menanggapi bagaimana Pak Prabowo berusaha untuk menjadi mediator. Nah, baik teman-teman semuanya, dirasa sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga saya juga berharap agar konflik ini segera mereda, agar juga stabilitas ekonomi global kembali membaik ya. Bagaimana harga minyak juga bisa ditekan lebih murah, karena menjelang lebaran pasti kebutuhan makin banyak teman-teman semuanya. Dan jangan sampai nanti ketika lebaran malah semua harga melonjak tinggi. Itu justru akan mencekik rakyat kita. Maka harapannya adalah sesegera mungkin konflik ini segera selesai, jangan sampai menjadi perang dunia ketiga. Dan juga langkah yang akan diambil oleh Pak Prabowo sebagai presiden semoga menjadi langkah yang terbaik dan dapat menyelesaikan masalah yang ada ini. Nah, baik teman-teman semuanya, sekiranya demikian dapat disampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir, dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.